Dan sebagai bagian pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian BUMN menandatangani nota kesepahaman tentang pelatihan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas. Kesepakatan ini memberi ruang bagi penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja yang produktif dan berkemampuan setara untuk ditempatkan di perusahaan milik BUMN. Untuk itu, Kementerian BUMN dan Kemenaker akan memberikan kesempatan yang sama terhadap individu berkebutuhan khusus karena ini merupakan amanat. Saya Dwi Nugroho, saya seorang tunanetra. Sekarang saya bekerja sebagai guru. Minumnya ya? Ya, ini istri saya. Saya Siti Saada, saya juga seorang guru. Inklusivitas bagi penyandang disabilitas tidak bisa dipandang sebelah mata. Melihat data Pusat Statistik pada tahun 2022 lalu, dari 17 juta penyandang disabilitas usia produktif, hanya 7,6 juta orang yang bekerja. Padahal, data tersebut merupakan akumulatif dari pekerjaan formal dan non-formal. Angka yang kecil dan jumlah akumulatif masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Saya hanya seorang tukang pijat. Waktu itu akhirnya di SLB itu ada lowongan lewat istri saya. Terus istri saya menawarkan kepada guru di SLB. Akhirnya saya diterima di sana. Tantangan saya ketika menjalani pekerjaan saya sebagai guru, kadang saya menerima kayak dipandang remeh sama teman-teman karena saya seorang disabilitas yang mempunyai keterbatasan. Tetapi saya tetap menunjukkan kemampuan saya agar saya bisa bekerja secara maksimal. Saya pernah mendapatkan pelatihan dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu tentang komputer bicara. Karena dari komputer bicara ini saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengikuti atau menjalankan pekerjaan saya sebagai seorang guru. Kemudian saya juga mendapatkan kursus pijat massase. Ini sangat mendukung karena saya juga di sekolah mengajarkan massase atau pijat kepada anak-anak. Nah, bekal ini adalah meningkatkan kemampuan saya untuk menjadi seorang guru. Lulus kuliah itu sudah mulai mencari pekerjaan ya. Saya dulu pertama kali melamar di SLB Purworejo, tapi nihil, ditolak ya, alasannya sudah banyak guru katanya. Kemudian saya pernah juga ke Jawa Timur ya, ke Jawa Timur di Magetan tepatnya di SLB, tapi juga masih ditolak juga, alasannya ya sama. Nah, alhamdulillah saya di MTS LBH Ketunis. Itu awalnya saya tidak menjadi guru loh. Saya jadi awalnya itu melamar sebagai instruktur massase ya, seperti Pak Dwi ya. Lah, jadi instruktur massase itu beberapa waktu ya, ada sekitar 1 semester. Lama-lama ya mungkin karena saya menunjukkan etos kerja, mungkin dinilainya bagus ya sama MTS, saya
dimasukkan ke daftar guru MTS. Yang pertama, membekali diri dengan keahlian tentunya ya. Kalau kita bisa bahasa Inggris misalnya, ini banyak ya, bisa bahasa Inggris, bisa teknologi, terus keterampilan yang cukup, entah itu musik, massase, atau mungkin kalau berlabelkan kita mengacu ke label Islam ya kiroah kayak gitu. Nah ini modal untuk kita agar bisa bekerja. Yang kedua, membangun komunikasi ya. Kita tetap harus menjalin komunikasi kepada siapa saja. Barangkali di antara yang kita bisa kenal atau bagaimana kita akan bisa mendapatkan kesempatan kerja. Ya kalau perilaku buruk karena saya seorang disabilitas ya pernah ya. Jadi stigma negatif dari ya nggak semua orang ya, tapi beberapa orang yang kadang kita itu hanya ya gimana ya, hanya perlu balas kasihan gitu ya Bu ya. Jadi hanya hanya perlu dikasihani saja. Jadi untuk kita dapat bekerja itu gimana ya, tidak bisa gitu. Itu loh maksudnya, ada beberapa masyarakat kayaknya itu menganggap kalau difabel itu ya untuk bekerja itu kurang mampu ya. Difabel dengan segala keterbatasannya ya bisanya hanya dikasihani, tinggal di rumah seperti itu. Kalau untuk bekerja ya masih diragukan karena kita terbukti dengan masih ini ya sulit ya untuk mencari pekerjaan gitu karena minimnya kepercayaan ya dari masyarakat. Itu. Nggak hanya masyarakat ya, termasuk stigma dari pemerintah pun kadang ada oknum dari pemerintah. Kalau secara perundang-undangan sih sudah ada, tapi beberapa instansi pemerintah yang belum bisa mengakui bahwa disabilitas itu bisa bekerja, bisanya hanya dikasihani ya gitu. Mereka sudah ada yang sampai kuliah, tapi ternyata tetap untuk mencari pekerjaan itu memang banyak yang kesulitan gitu. Ya, misalnya saja ya sudah kuliah, jurusannya pendidikan gitu, tapi nanti teman-teman hanya ada yang nganggur, ada yang berjualan keliling. Biasanya itu banyak yang berjualan keliling ya, karena mau melamar pekerjaan masih sulit ya. Dan kalau ada peluang juga paling yang bisa masuk hanya beberapa. Itu ya yang kami temui itu seperti itu. Sebagai cambuk kita untuk kita tetap berjuang, karena memang untuk setiap disabilitas itu perjuangannya itu tidak akan sama sesuai dengan disabilitas itu. Jadi misalnya misalnya keluarga saya dengan keluarga yang lain itu bentuk perjuangan untuk melawan stigma maupun melawan tentang gimana disabilitas itu memang berbeda-beda gitu ya Bu ya.
Ya, kalau saya sendiri itu selama bekerja, saya tuh pikirannya meskipun banyak ada beberapa yang tidak percaya kepada saya niatnya karena saya seorang guru, yang penting murid saya itu berhasil, kayak gitu. Jadi mau bagaimana anggapan orang lain terserah, yang penting hasilnya. Dan bagaimana saya mentransfer ilmu kepada peserta didik ya kayak gitu pada akhir kelulusan, dan dia bisa melanjutkan di inklusi, itu sudah menjadi tolak ukur bahwa paling tidak saya mengajarnya berhasil. Kayak gitu kalau saya, karena kalau saya hanya memikirkan kepercayaan orang lain dan pandangan orang lain terhadap saya, malah gimana ya, cuman bikin sakit hati ya, kayak gitu cuekin aja. Kepribadian Pak Dwi selama bergabung di sekolah kami, Pak Dwi itu orangnya ramah ya, dan baik hati. Pak Dwi sering membantu teman-teman untuk yang mengalami kesulitan itu sering membantu, jadi cacak gitu ya. Kemudian orangnya juga santun, religius, dan tentunya ramah gitu ya. Jadi Pak Dwi itu kepribadiannya dapat dicontoh oleh teman-teman yang lain. Ya, terkait dengan pekerjaan disabilitas, tentunya kami tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, antara yang mempunyai hambatan maupun tidak. Jadi semuanya punya job masing-masing sesuai dengan kemampuan kompetensi mereka, seperti itu. Jadi tidak ada diskriminasi tentang yang disabilitas maupun yang tidak. Semua bekerja sesuai dengan kompetensinya masing-masing, dan alhamdulillah itu semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah ini, seperti itu. Pandangan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tentang rendahnya pekerja tenaga kerja disabilitas di perusahaan itu karena sebenarnya undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas sudah diketahui oleh semua pihak ya. Ada undang-undang nomor 8 tahun 2016, ada PP nomor 60 tahun 2020, dan Permenaker nomor 21 tahun 2020, yang intinya bahwa perusahaan itu harus mempunyai tenaga kerja penyandang disabilitas 1% dari tenaga kerja yang dimilikinya. Tetapi permasalahannya dari perusahaan itu masih banyak kendalanya, ya, kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi yang salah satunya itu adalah lowongan yang tersedia di perusahaan itu tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, sehingga perusahaan itu merasa teman-teman penyandang disabilitas tidak mampu untuk bekerja di perusahaannya. Yang saya sampaikan tadi adalah yang sangat penting ya, untuk segera kita cari solusinya, karena memang teman-teman penyandang disabilitas ini mereka sangat butuh motivasi, dorongan dari pihak-pihak yang ada di lingkungannya untuk dia bisa memiliki kemampuan, memiliki kepercayaan diri untuk bisa bekerja di perusahaan.